Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang peradaban Islam di Indonesia. Gimana sih Islam kok bisa masuk ke Indonesia? Oke, simak videonya sampai selesai. Sejarah peradaban Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa pendapat. Para tokoh yang mengemukakan pendapat itu diantaranya ada yang langsung mengetahui tentang masuk dan tersebarnya budaya serta ajaran Islam di Indonesia. Ada pula yang melalui berbagai bentuk penelitian seperti yang dilakukan oleh orang-orang Eropa yang datang ke Indonesia karena tugas atau pekerjaan oleh pemerintahan di Indonesia. Tokoh-tokoh itu diantaranya Marco Polo, Muhammad Gor, Ibnu Battuta, Diego Lopez, De Squeira, Richard Whitehead. Sumber-sumber pendukung masuknya Islam di Indonesia diantaranya yang pertama, berita dari Arab. Berita ini diketahui dari pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia. Pedagang Arab telah datang ke Indonesia sejak masa kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi yang menguasai jalur perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat termasuk Selat Malaka pada waktu itu. Hubungan pedagang Arab dengan kerajaan Sriwijaya terbukti dengan adanya para pedagang Arab dengan sebutan Zabai atau Sribuza. Yang kedua, berita Eropa. Berita ini datangnya dari Marco Polo pada tahun 1292 Masehi. Ia adalah orang yang pertama kali menginjakan kakinya di Indonesia. Ketika itu, kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalan laut, ia mendapat tugas dari Kaisar Cina untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Dari perjalanannya itu, ia singgah di Sumatera bagian utara. Di daerah ini, ia mengemukakan adanya kerajaan Islam, yakni Kerajaan Samudra dengan ibu kotanya Pasai. Yang ketiga, berita India. Berita ini menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Karena di samping berdagang, mereka aktif juga mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada setiap masyarakat yang dijumpainya, terutama kepada masyarakat yang terletak di daerah pesisir pantai. Keempat, berita Cina. Berita ini diketahui melalui catatan dari Ma Huan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho. Ia mengatakan melalui tulisannya bahwa sejak kira-kira tahun 1400 telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa. Yang kelima, sumber dalam negeri. Terdapat sumber-sumber dari dalam negeri yang perkembangannya pengaruh Islam di Indonesia, yakni penemuan sebuah batu lereng di Gresik. Batu bersurat itu menggunakan huruf dan bahasa Arab yang sebagian tulisannya telah rusak. Saluran dan cara-cara Islamisasi di Indonesia. Yang pertama, saluran perdagangan. Di antara saluran Islamisasi di Indonesia pada taraf permulaannya yang melalui perdagangan, yakni sesuai dengan kesibukan lalu lintas pada abad ke-7 sampai ke-16, perdagangan antara negeri-negeri di bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia, di mana pedagang-pedagang Muslim Arab, Persia, India turut serta mengambil bagiannya di Indonesia. Penggunaan saluran Islamisasi melalui perdagangan itu sangat menguntungkan. Hal ini menimbulkan jalinan di antara masyarakat Indonesia dengan pedagang. Yang kedua, saluran perkawinan. Saluran asimilasi melalui perkawinan, yakni antara pedagang atau saudagar dengan wanita pribumi, juga merupakan bagian yang erat menjalin
Islamisasi. Jalinan baik ini kadang diteruskan dengan perkawinan antara putri pribumi dengan pedagang Islam. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang muslim. Yang ketiga, saluran tasawuf. Saluran tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting dalam proses islamisasi. Tasawuf termasuk dalam kategori berfungsi dalam membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke-13 dan ke-18. Kemudian yang keempat, saluran pendidikan. Para ulama, guru-guru agama, raja berperan besar dalam proses islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren, merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Kemudian yang kelima, saluran kesenian. Saluran islamisasi melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik, dan seni sastra. Misalnya pada seni bangunan terlihat pada Masjid Demak. Yang keenam, saluran politik. Pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar dalam proses islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyatnya juga akan mengikuti jejaknya. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi dan raja sebagai panutan, bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya. Islam di Indonesia, masa kerajaan-kerajaan. Langkah penyebaran Islam melalui kerajaan mulai dilakukan secara besar-besaran ketika dakwah telah memiliki orang-orang khusus menyebarkan dakwah. Setelah fase ini, kerajaan-kerajaan Islam mulai terbentuk di kepulauan ini. Di antara kerajaan-kerajaan terpenting adalah yang pertama, Kerajaan Malaka. Malaka dikenal sebagai pintu gerbang Nusantara. Sebutan ini diberikan mengingat perannya sebagai jalan lalu lintas bagi para pedagang-pedagang asing yang berhak masuk dan keluar pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Letak geografis Malaka sangat menguntungkan, ia menjadi jalan antara Asia Timur dan Asia Barat. Dengan letak geografi yang demikian, membuat Malaka menjadi kerajaan yang berpengaruh atas daerahnya. Kedua, Kerajaan Aceh. Pada abad ke-16, Aceh mulai memegang peranan penting di bagian utara Pulau Sumatera. Pengaruh Aceh ini meluas dari Barus di sebelah utara hingga sebelah selatan di daerah Indrapura. Indrapura sebelum di bawah pengaruh Aceh, yang tadinya merupakan daerah pengaruh Minangkabau. Yang menjadi pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim. Ia berhasil melepaskan Aceh dari Pide. Aceh menerima Islam dari Pasai, yang kini menjadi bagian wilayah Aceh, dan pergantian agama diperkirakan terjadi mendekati pertengahan abad ke-14. Yang ketiga, Kerajaan Demak. Di Jawa, Islam disebarkan oleh para wali songo. Mereka tidak hanya berkuasa dalam lapangan keagamaan, tetapi juga dalam pemerintahan dan politik. Bahkan, seringkali seorang raja seolah-olah baru sah seorang raja kalau ia sudah diakui dan diberkahi oleh wali songo. Para wali menjadikan Demak sebagai pusat penyebaran Islam dan sekaligus menjadikan kerajaan Islam yang menunjuk Raden Fatah sebagai rajanya. Yang keempat, Kerajaan Banten. Banten merupakan kerajaan Islam yang mulai berkembang pada abad ke-16 setelah pedagang-pedagang India, Arab, Persia mulai menghindari Malaka yang sejak tahun 1511 telah dikuasai Portugis. Dilihat dari geografinya, Banten pelabuhan yang penting dan ekonominya memiliki letak yang strategis dalam penguasa Selat Sunda, yang menjadikan urat nadi dalam pelayaran dan perdagangan melalui Indonesia bagian selatan dan Sumatera.
Kemudian yang kelima, Kerajaan Goa. Kerajaan yang bercorak Islam di Semenanjung Selatan Sulawesi adalah Goa Talo. Kerajaan ini menerima Islam pada tahun 1605 Masehi. Rajanya yang terkenal dengan nama Tuma Parisi Kolona, yang berkuasa pada akhir abad ke-15 dan permulaan abad ke-16. Ia adalah memerintah kerajaan dengan aturan memungut cukai dan mengangkat kepala-kepala daerah. Kerajaan Guatalo menjalin hubungan dengan Ternate yang menerima Islam dari Gresik Giri. Penguasa Ternate mengajak penguasa Guatalo untuk masuk agama Islam, namun gagal. Islam baru berhasil masuk di Guatalo pada waktu Datuk Ri Bandung datang ke kerajaan Guatalo. Yang keenam, Kerajaan Maluku. Kerajaan Maluku terletak di bagian daerah Indonesia bagian timur. Kedatangan Islam ke Indonesia bagian timur yaitu melalui Maluku, yaitu tidak dapat dipisahkan dari jalan perdagangan dan terbentang antara pulau lalu lintas internasional antara Malaka, Jawa, dan Maluku. Sekian peradaban Islam di Indonesia, semoga bermanfaat. Terima kasih.